Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu sore 4 Februari 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Polda Sumatera Utara memperketat keamanan di kawasan Danau Toba jelang perhelatan F1 H2O dengan menambah kapal patroli milik Ditpol Air Polda Sumatera Utara di Kabupaten Balige. Polda Sumatera Utara memperketat pengamanan di wilayah Danau Toba jelang perhelatan F1 H2O Powerboat yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Pengamanan tersebut ditandai dengan ditambahnya kapal patroli milik Ditpol Air Polda Sumut. Kapal tersebut dibawa langsung dari Pelabuhan Belawan menuju Kabupaten Balige untuk memperkuat personil dalam berpatroli di kawasan Danau Toba. Selain itu, personel yang berjumlah lebih dari 2.000 pasukan ini akan disebar di wilayah kota Balige, Kabupaten Toba. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan untuk melihat kesiapan personil pengamanan jelang F1 H2O Powerboat mendatang, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra akan turun langsung ke lokasi. Hadi meminta kepada masyarakat agar ikut serta mensukseskan pagelaran F1 H2O tersebut. Pol Air itu menambah 3 kapal patroli. Jadi Pol Air mengirimkan dari Medan, dari Belawan, melalui lewat darat, jalan darat, untuk sampai di Balige. Jadi diperuntukkan dalam rangka membackup persiapan pengamanan, terutama di wilayah kawasan yang nanti akan dijadikan tempat pertandingan. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman dari Pol Air itu sudah melakukan sosialisasi, himbauan, bahkan bersama-sama dengan masyarakat melakukan pembersihan terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar Danau Toba, eceng gondok, kemudian keramba jaring apung yang ada di seputaran situ itu juga sudah kembali mulai ditertibkan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Hadi Wahyudi mengatakan pada 18 Februari Polda Sumatera Utara akan melaksanakan gelar pasukan untuk melihat secara jelas berapa jumlah personil yang diturunkan dalam pengamanan event berkelas dunia itu. Untuk mensukseskan penyelenggaraan F1 H2O Danau Toba di Balige, berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut peserta serta delegasi dan pejabat pemerintah pusat melalui Bandara Internasional Silangit. Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pintu masuk dari Bandara Udara Internasional Silangit siap menyambut para tamu serta delegasi luar ataupun para peserta F1 H2O berkolaborasi dengan pihak Angkasa Pura II. Untuk persiapan penyambutan di bandara, Dinas Pariwisata Taput akan menggelar sejumlah kegiatan side event yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata dari Tapanuli Utara ke mancanegara melalui kejuaraan F1 H2O Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Taput, Sasma Situmorang mengatakan ajang F1 H2O merupakan momentum yang sangat tepat untuk mempromosikan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, seperti halnya kawasan geosite Huta Ginjang di Muara. Untuk menyambut delegasi ataupun tamu serta mengantisipasi kepadatan pengunjung di Balige, Pemkab Balige menyiapkan Taman Kota Tarutung sebagai tempat untuk nonton bareng F1 H2O bagi masyarakat yang tidak dapat menonton langsung ke Balige. Kejuaraan F1 H2O akan diikuti oleh 10 tim dari berbagai negara dengan total rombongan diperkirakan mencapai 500 orang yang akan memasuki Balige melalui Bandara Silangit. Adanya event skala internasional tersebut diyakini akan turut memberikan dampak besar bagi sektor pariwisata dan perekonomian di Sumatera Utara, serta di Kabupaten Tapanuli Utara. Kita sudah koordinasi dengan para pihak hotel, baik itu yang ada di Silangit dan juga di Tarutung, dan semuanya perhotelan, akomodasi kita sudah sampaikan kepada pihak KIO agar mereka langsung yang mengkoordinir siapa aja nanti tamu-tamu kita yang akan datang
supaya jangan kewalahan untuk akomodasinya. Sementara itu pemirsa, untuk menunjang kesuksesan perhelatan besar F1 H2O di Danau Toba, Bali G, lahan parkir sebagai tempat parkir para tamu dan wisatawan tengah dibangun dengan kapasitas 4.000 kendaraan roda 4. Pentingnya lahan parkir saat pelaksanaan event bertaraf internasional F1 H2O Powerboat Championship menjadi perhatian penting dari pemerintah Toba Panitia. Untuk melihat kondisi pembangunan lahan parkir yang sedang dalam persiapan, sore tadi Asisten Deputi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves, Kosmas Hareva, beserta tim meninjau sejauh mana persiapan lahan parkir yang sudah diselesaikan. Kosmas menjelaskan bahwa dengan ketersediaan lahan parkir akan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan Bali G. Terdapat 2 lokasi yang disiapkan pada perhelatan besar F1 H2O tersebut, yakni di Desa Lumban Pea dan Jalan Bali G Bypass. Para pengunjung yang datang dari arah Medan diarahkan ke Desa Lumbang Pea dan bagi tamu yang datang dari arah Tarutung akan diarahkan di Jalan Bali G Bypass. Para pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di lahan parkir tidak perlu khawatir karena nantinya dapat menggunakan bus penumpang yang telah disediakan menuju area venue F1 H2O. Kosmas berharap agar lahan parkir ini dapat dibuat sebaik mungkin karena merupakan bagian kesuksesan F1 H2O. Sudah dipastikan bahwa akan ada bantuan angkutan bis untuk mobilitas para penonton, 50 unit bis 3/4 dari Kementerian Perhubungan Pusat untuk disuplai ke sini, untuk didorong ke sini sebagai sarana angkutan, dan kemungkinan direncanakan dari Pemprov Sumatera Utara juga akan menyiapkan 30 unit bis. Jadi semua itu diperuntukkan dalam rangka memperlancar mobilitas pergerakan para penonton di kawasan Bali G nanti. Karena ketika hari hanya nanti, itu kota Bali G itu kita tutup terhadap mobil-mobil pribadi atau mobil penonton. Karena semua kita plot di kantong-kantong parkir yang sudah kita persiapkan. Kosmas mengatakan berbagai persiapan lainnya terus dikejar hingga saat ini dan secara progres dikatakan sangat baik di mana capaian persiapan sarana F1 H2O sudah mencapai 80%. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polres Tanah Karo mengamankan pengedar sabu di Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 60 gram beserta alat timbangan. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu di Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Pelaku yang diketahui berinisial THS ditangkap atas laporan masyarakat yang resah akan peredaran narkotika. Petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan langsung meringkus pelaku di rumahnya. Saat diamankan, petugas menemukan paket sabu dari celana pelaku. Kemudian melakukan penggeledahan ke bagian rumah. Petugas kembali menemukan paket sabu dari dalam kulkas yang dibungkus dengan tisu. Total barang bukti narkotika jenis sabu seberat 60 gram lebih beserta alat timbangan dan plastik klip kecil. Pelaku diboyong ke Mapolres Tanah Karo guna proses hukum selanjutnya. Dapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kacinambun ada yang menguasai narkotika, satu jenis sabu-sabu yang dimana juga di sana juga sudah meresahkan karena sering terjadinya transaksi. Dan di dalam kulkas ada kita temukan satu plastik asoy warna hitam dan kemudian di dalamnya ada timbangan dan paket sabu sebanyak 18 paket. Dan ada juga satu tisu, di atas tisu ini ada juga sabu-sabu. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Denmark Jalan Tengku Amir Hamzah Medan kemarin.
Aksi unjuk rasa damai mendapat pengawalan kepolisian ini merupakan bentuk kecaman atas aksi pembakaran salinan Al-Quran oleh politikus asal Swedia, Rasmus Paludan di depan kantor kedutaan Turki pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut dianggap tindakan yang tidak terpuji dan tidak menghormati umat muslim. Masa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam beberapa elemen organisasi masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dengan membawa poster dengan menggunakan alat pengeras suara. Masa aksi menuntut pimpinan konsulat Jerman dan konsultan jenderal Denmark dapat menemui mereka untuk menerima aspirasi yang hendak disampaikan. Aliansi Ormas Islam pada hari ini turun dalam rangka untuk mensikapi pembakaran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan yang dilakukan di Swedia beberapa waktu yang lalu. Maka Aliansi Umat Islam merasa bahwa perbuatan mereka lakukan itu adalah pertama melanggar hak ajasi Islamophobia yang dikeluarkan oleh PBB tanggal 15 Maret 2022 yang lalu. Kemudian yang kedua itu menjadikan hak ajasi umat Islam sebagai kitab suci umat Islam yang menjadi kitab yang dimuliakan itu dihinakan. Aksi unjuk rasa berjalan damai dengan pengawalan kepolisian. Akses jalan Tengku Amir Hamzah kembali dibuka usai masa aksi unjuk rasa membubarkan diri. Pemirsa, sesuai program dan arahan Kapoldasu Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak bahwa pelaku tawuran harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Polres Pelabuhan Belawan bersama Muspika akan mengambil tindakan tegas para pelaku tawuran di wilayah hukumnya, terutama di Kota Belawan. Seluruh warga dan orang tua diminta untuk mengawasi anak-anaknya yang selama ini ikut tawuran dan tidak keluar pada malam hari. Dikatakan pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Bagi pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berupa samurai, kelewang, tombak, senapan angin, panah, botol kaca, dan batu akan ditindak tegas, akan diamankan selanjutnya dikirim Poldasu dan ke Brimob. Keputusan bersama antara Polri dan Muspika Kecamatan Medan Belawan akan membuat posko di setiap lingkungan dan dijaga masyarakat. Ya, dari mulai keluarga dulu. Tadi orang tua, kita sudah mengingatkan para orang tua harus melihat bagaimana anak-anaknya. Contoh pagi hari, mau pergi ke sekolah, mereka membawa tasnya dibuka. Karena kemarin kami mengamankan pelaku tawuran, itu anak-anak yang sekolah membawa panah ataupun senjata tajam. Yang kedua, pulang sekolah juga ini diperiksa, ditanya, dan diawasi. Dan kemudian pada saat keluar dari rumah, juga orang tua mengawasi dan menanyakan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Binjai kemarin siang menggelar kegiatan Jumat Curhat bersama awak media sekaligus ajang silaturahmi. Kegiatan ini bertujuan guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya dalam hal pemberitaan. Kegiatan Jumat Curhat yang merupakan program Mabes Polri ini hingga kini masih terus berjalan di seluruh Polres dan Polsek yang ada di tanah air. Jumat Curhat ini bertujuan sebagai ajang sosialisasi dan koordinasi di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan. Bahkan satuan unit kerja seperti awak media yang bertugas di seputaran Polres Binjai. Tidak hanya itu, Jumat Curhat ini juga sekaligus mendengarkan keluh kesah masyarakat, terutama dengan cara mengunjungi langsung rumah ibadah, sekaligus sholat Jumat bersama dengan aparat kepolisian. Pada Jumat kali ini, Kapolres Binjai yang baru menjabat selama sepekan mengambil kesempatan bersilaturahmi dengan para awak media sekaligus mencari informasi seputaran masalah yang berkembang di Kota Binjai. Tidak mau ketinggalan sejumlah awak media langsung menyampaikan keluhan seputaran Kota Binjai, di antaranya maraknya tawuran remaja dan balap liar serta geng motor yang sangat meresahkan masyarakat. Kapolres Binjai AKBP Hendrik Situmorang mengatakan, guna menciptakan suasana kondusif di Kota Binjai tentunya harus bersinergi dengan berbagai kalangan. Salah satunya adalah dengan wartawan yang ada di Kota Binjai dengan harapan mampu membuat berita yang tidak meresahkan masyarakat Binjai. Untuk minggu ini Jumat kami coba meluangkan waktu buat khususnya rekan-rekan media, rekan pers, rekan wartawan, supaya kita dari Polres Binjai dengan awak media bisa
bisa bersinergi dalam menjaga kondusivitas wilayah Kota Binjai supaya tetap bisa kondusif agar masyarakat bisa beraktivitas dengan Turut hadir dalam kegiatan Jumat Curhat Ketua PWI Kota Binjai Armadi Lisa Budi sekaligus menyampaikan sambutan wartawan yang baik. Khususnya PWI harus melaksanakan tugas pemberitaan yang seimbang dan transparan. Pemirsa, dalam upaya memberikan pelayanan informasi kondisi cuaca dan gempa terkini kepada masyarakat, Balai BMKG Wilayah 1 Medan bersama LPP TVRI Sumatera Utara melakukan perjanjian kerjasama di Medan. Perjanjian kerjasama ditandai dengan penandatanganan oleh Kepala Balai BMKG Wilayah 1 Medan Hendro Nugroho bersama Kepala LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal di Gedung Ruang Rapat BMKG Medan, Jalan Ngumban Surbakti, Medan. Informasi perakiraan cuaca secara harian selama ini telah dilakukan oleh BMKG Wilayah 1 Medan melalui media sosial maupun media informasi lainnya. Keterlibatan LPP TVRI Sumatera Utara sebagai media televisi publik menjadi penguatan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui kondisi cuaca maupun potensi gempa secara dini, khususnya di Sumatera Utara. Selain itu, pelayanan informasi yang diberikan BMKG bersama LPP TVRI Sumatera Utara dapat memberikan edukasi guna memberi perlindungan maupun kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. LPP TVRI sebagai media televisi memiliki peranan strategis oleh BMKG dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar pesan-pesan kondisi perakiraan cuaca maupun gempa dapat diketahui secara dini. Tadi telah menandatangani kerjasama PKS antara BMKG Wilayah 1 dengan TVRI. TVRI ini adalah mitra strategis karena apa arti info yang dikeluarkan oleh Balai kalau tidak terdiseminasi dengan baik. Kita sudah mendiseminasikan lewat media sosial, tetapi itu kurang. Nah, dengan adanya TVRI yang aksesnya sampai masyarakat, terus luas jangkauannya, nah ini adalah suatu jalan baik yang terkait dengan penyebaran informasinya. Kita harapkan dengan mitra strategis TVRI ini, kerjasama ini, kita Balai informasi-informasi dari MKG semakin cepat, semakin tepat, dan kualitasnya juga semakin baik gitu. Kepala LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal mengatakan sebagai TV publik siap bersinergi dalam membangun kehidupan masyarakat lebih baik menuju Indonesia maju. Bersama TVRI Sumut dengan BBMKG Sumatera Utara, diharapkan jika terjadi apa-apa, misalnya gempa, hujan, banjir, kita bisa mendapat informasi lebih cepat dan memberitakannya ke masyarakat, ke publik juga dengan lebih cepat. Malah kalau perlu terjadinya jam 4 pagi ya kita angkat, kita belas pada jam 4 pagi itu juga. Iya, mutualisme simbiosis, BMKG diperkuat oleh TVRI, TVRI juga mendapat informasi lebih cepat dari BMKG Sumatera Utara. Penguatan dalam menyampaikan informasi oleh BMKG bersama LPP TVRI Sumut diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Antisipasi penyebaran demam berdarah, Kepala Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, melakukan fogging dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan desa. Proses pengasapan dilakukan di halaman rumah serta selokan di sekitar pemukiman tempat bersarang atau berkembang biaknya nyamuk.
Kepala Desa Bakaran Batu, Muslim Susanto mengatakan, untuk pemberantasan penyakit DBD harus terintegrasi mulai dari pencegahan, penemuan penderita, pengamatan penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya DBD membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat melalui program 3M+, yaitu menutup wadah penampungan air, mengubur atau membakar barang-barang bekas yang dapat menjadi sarang nyamuk, dan menguras atau mengganti air di penampungan air. Selain itu juga untuk menghindari kegiatan nyamuk, dapat menggunakan obat nyamuk oles, menggunakan kelambu saat tidur, dan menaburkan bubuk larvasida. Pemerintah Kelurahan Bakaran Batu juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta selalu rajin membersihkan bak dan selokan agar tidak ada genangan air yang menyebabkan timbulnya nyamuk. Kita dari pemerintah desa tetap melaksanakan Jumat bersih ya. Itu seperti ini kita membersihkan selokan, parit-parit ini, sampah, ini kita lakukan ya. Lakukan setiap Jumat guna ya memotivasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengutamakan ya kebersihan ini, parit supaya dari sampah, bersih dari sampah, dan menghindarkan genangan air demi mencegah yang namanya penyakit demam berdarah. Pemirsa, kenaikan harga bahan baku kedelai membuat penghasilan para pengrajin tahu ikut terkena imbas, bahkan mengalami penurunan drastis. Salah satu pemilik usaha produksi tahu yang terkena dampaknya yang beralamat di Jalan Pasar 2 Barat, Gang Anggrek, Marelan. Karena kenaikan harga lebih dari 10%, belasan pengrajin kebingungan memproduksi tahu untuk kebutuhan masyarakat. Para pengrajin terpaksa harus memperkecil ukuran tahu karena bila ukuran seperti yang lalu maka akan mengalami kerugian. Kenaikan harga tahu ini terpaksa dilakukan sebab pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional yang semakin tinggi. Selain itu juga untuk menghindari kerugian secara terus-menerus dan mencegah kebangkrutan sehingga harga tahu akan naik Rp5.000 per papan. Beberapa bulan yang lalu harga kacang kedelai per goninya ukuran 50 kg masih Rp650.000 dan kini harganya mengalami kenaikan menjadi Rp700.000. Sementara bagi pembeli, kenaikan harga tahu sangatlah memberatkan karena tahu makanan terjangkau. Kenaikan ini membuat harga tahu di pasaran dipastikan naik karena dari pengrajin saat ini harga tahu dijual dengan harga Rp60.000 per papan dari harga awal Rp55.000 per papan. Para pengrajin dan pembeli berharap agar pemerintah bisa mengatasi kenaikan bahan baku tahu dan tempe. Pemirsa, kelangkaan minyak kita atau minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal membuat warga beralih ke minyak curah dan kemasan yang tidak bersubsidi. Kelangkaan minyak kita atau minyak goreng bersubsidi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal membuat sebagian konsumen dan pedagang resah. Akibatnya banyak konsumen terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah dan kemasan bermerek lain atau tidak bersubsidi yang lebih mahal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama aparat kepolisian melakukan sidak ke sejumlah kios pedagang dan distributor untuk melihat kelangkaan minyak yang bersubsidi di pasaran dan memastikan tidak melakukan penimbunan. Berdasarkan hasil sidak di lapangan dan keterangan pedagang dan distributor, kelangkaan minyak subsidi ini terjadi akibat kekurangan pasokan yang masuk ke wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Barang ini yang memang tidak sampai ke Mandailing Natal. Artinya dari beberapa keterangan tadi sebenarnya para agen maupun distributor tidak ada melakukan penumpukan barang, tetapi memang barangnya yang tidak ada. Dan mereka sebenarnya mau membeli ketika barang ini ada mungkin di tingkat produsen begitu. Dia kadang gimana? Dia menurut kotanya juga, Pak. Kadang ada barangnya masuk 100 karton, ya kita terima gitu. Dia menghilang ini udah berapa lama? Baru menghilang ini, ya baru sekitar 3 minggu, 2 minggu ini. Pemirsa, tanaman serai wangi yang mempunyai banyak khasiat kini mulai dibudidayakan sekelompok warga di Labuhan Batu. Melalui proses perebusan dan penyulingan, kini warga mulai mengembangkan usaha minyak serai yang perlahan mulai diminati di pasaran.
Memanfaatkan area lahan kosong di sekitar perkebunan kelapa sawit dan karet atau tumpang sari, sekelompok warga desa Kampung Dalam, Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, kini mulai mengembangkan dan melakukan penanaman serai wangi. Rumpun tanaman yang sepintas tampak seperti ilalang dan rumput liar inilah yang kini mulai ditanam dan dibudidayakan. Selain mudah hidup dan tidak memerlukan perawatan khusus, pastinya tanaman ini bisa menambah pundi-pundi rupiah bagi warga dan para petani. Butuh proses panjang dan keuletan maupun kesabaran untuk bisa menghasilkan minyak serai wangi yang dikelola secara tradisional. Dimulai dari proses pengaritan, perebusan, hingga proses penyulingan minyak serai wangi. Untuk bisa menghasilkan minyak 1 liter dibutuhkan sedikitnya sekitar 160 kg daun serai wangi yang memakan proses berjam-jam lamanya. Untuk 1 botol minyak serai wangi di pasaran dipatok harga Rp10.000 dalam kemasan 10 ml. Budiono mulai membuka usaha pengelolaan minyak serai wangi saat melihat adanya potensi lahan kosong di sela area perkebunan sawit maupun karet. Yang paling efektif itu buat anti nyamuk, bukan obat nyamuk ya, anti nyamuk. Jadi kalau kita pakai ini dioles saja, nyamuk itu nggak mau datang. Dan masyarakat sini sudah memakai itu, sekarang mereka udah berhenti anti nyamuk bakar, udah nggak lagi pakai anti nyamuk listrik, sudah beralih ke ini, ke minyak serai wangi. Kemudian untuk obat-obat gatel juga testimoni kawan-kawan sudah banyak yang merasakan manfaat dari obat gatel itu. Kemudian jadi pengharum ruangan juga beberapa kawan di kantor sudah mulai pakai, di rumah makan dan pakai pengharum ruangannya pakai minyak ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Salah seorang pengrajin minyak serai, Iwan, menyebutkan dengan peralatan sederhana perharinya mereka hanya mampu memproduksi minyak serai 1 hingga 1,5 liter minyak serai. Serai wangi ini bisa dibilang ya dari awalnya kita pagi itu mengerit, mengambil serainya, baru kita bawa pulang kemari, baru kita masing-masing nanti kita timbang. Nah, setelah kita timbang nanti kan di situ ada pengelolaan, istilahnya dalam satu wadah itu tadi minimal 40 kilo, itu yang perlu kita bagi. Kami di sini kan ada 4 orang, minimal masing-masing 150.000, itu udah bersih lah. Untuk memaksimalkan pengolahan minyak serai wangi, warga mengharapkan ketersediaan peralatan yang lebih baik, di mana selama ini masih mengandalkan cara tradisional. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sarung atau mandar dan ulos tidak luput dari kebudayaan Batak yang selalu berhubungan dengan adat istiadat seperti upacara adat dan pesta adat dalam kehidupan sehari-hari. Suku Batak selalu mengenakan sarung mandar ataupun ulos saat melaksanakan upacara adat, bahkan sering dijadikan sebagai cenderamata bagi tamu ataupun pejabat negara. Sarung mandar dan ulos Batak ini selalu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang Batak dalam kehidupan sosialnya. Salah satu pabrik tenun mandar dan ulos Batak yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, mampu memproduksi 200 sampai dengan 300 lembar per harinya. Salah seorang pengusaha pabrik tenun Balige Mangarti Sigalingging mengatakan pabrik yang dia kelola saat ini mampu memproduksi berbagai jenis ulos seperti ulos ragi hotang dan mandar Balige dengan harga bervariasi mulai dari Rp85.000 hingga Rp100.000 per lembarnya. Mangarti mengakui selama COVID sempat pabrik ulosnya sempat berhenti untuk memproduksi mandar ataupun ulos. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan kegiatan masyarakat, pabrik kembali beroperasi. Namun untuk saat ini tingkat pemasarannya masih tergolong rendah karena masih diproduksi untuk kalangan masyarakat lokal dan sebagian kecil ke Pulau Jawa. Mangarti menambahkan pabrik yang dikelola saat ini masih beroperasi secara musiman pada bulan-bulan tertentu saja apabila musim pesta adat Batak seperti bulan Juni dan Desember. Mangarti juga berharap pemerintah dapat memperhatikan pangsa pasar untuk penjualan hasil-hasil produksi UMKM yang ada di kalangan masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Kendalanya ya
apalah masalah pemasarannya lah, rendah lah itu pemasarannya baru. Sekarang karena udah banyak pemesan, sepertinya produksi kami sudah berkurang karena selama 3 tahun ini pegawainya tidak ada. Kami karena stok kami tidak bekerja kan gara-gara COVID, jadi pegawainya sudah dipergian, ada lari apalah nggak kerja di sini lagi. Jadi sekarang kami sudah mulai kerja, itulah pekerjaan sudah sulit sekarang dicari pegawainya ya. Jadi belajar lagi lah, belajar seperti biasa. Pemirsa, jika ke Kota Medan, Anda akan sering mendengar pajak sebagai kata ganti pasar tradisional di Kota Medan. Di Kota Medan banyak terdapat pasar atau pajak, salah satunya adalah pajak usu atau pajus yang menjual beragam jenis barang dan jasa. Baca. Pajus berada di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan. Lokasinya dekat dengan Universitas Sumatera Utara yang biasa diasumsikan masyarakat singkatan dari pajak usu. Pajus memiliki luas 4.000 meter persegi, di mana kios-kios tempat berjualan terbuat dari beton dengan ukuran rata-rata 5 kali 3 meter. Untuk memperlancar transaksi jual beli pedagang dengan pembeli, tempat ini juga didukung berbagai macam fasilitas seperti 2 unit mesin ATM, toilet, musola, dan tempat parkiran. Kelengkapan fasilitas tersebut juga menjadi salah satu hal yang menarik minat pengunjung untuk datang ke Pajus. Pajus memiliki kurang lebih 150 kios dan 22 stand. Pusat perbelanjaan ini beroperasi setiap hari, dimulai pukul 9 pagi hingga jam 7 malam. Pajus banyak menjual kebutuhan untuk mahasiswa-mahasiswi seperti alat tulis, buku, rental komputer dan print, pengetikan skripsi, warnet, handphone, laptop, sepatu, kasur tipis ala mahasiswa, dan tentu saja aneka kuliner murah pas di kantong mahasiswa. Berdiri 2010, berawal dari kebakaran di dalam Pajus. Waktu itu Pajus itu di dalam Pajus, makanya namanya di dalam USU, makanya namanya Pajus, pajak USU. Dia berada di dalam USU, kemudian terbakar pada tahun 2010, itu di bulan Oktober. Kita pindahkan keluar pada masa itu, berdirilah pasar yang sekarang ini. Jadi di areal ini berdiri ratusan toko yang bisa menampung mungkinnya 500-an lebih para pelaku UMKM yang memang pada saat ini Pajus ini terkenal dengan pasar murah. Dulu Pajus ini hanya tempat berjualan yang ada beberapa stand-stand kaki lima. Ya, jadi sekarang ini stand-stand PKL makanan yang kemudian di 2010 berawal dari pandemik terjadinya penurunan ekonomi, kemudian terjadinya penurunan daya beli. Sekarang ini kita sudah mengkonsep, sudah berjalan 2 tahun, namanya Pajus Kuliner di tempat sebelah yang tadi kita kunjungi. Jadi Pajus Kuliner ini sudah menjadi tempat nongkrong, seperti kalau saya katakan itu sudah tempat kumpul-kumpul lah. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebanyak 349 perangkat desa di Kabupaten Bengkulu tengah dicoret sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Hal tersebut lantaran perangkat desa dinilai telah mendapat honorarium tersendiri dari pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah, Martini, mengatakan sebanyak 349 perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Tengah dihapus dari daftar penerima bansos. Ke-349 perangkat desa tersebut dinyatakan tidak layak menerima bantuan lantaran telah menerima honorarium dari pemerintah dalam tugasnya sebagai bagian pemerintahan. Martini meminta perangkat di desa untuk tak lagi mencantumkan nama perangkat sebagai penerima bansos karena hal itu sudah menjadi keputusan Kepala Daerah dan Kementerian Sosial. Karena ini sudah divalidasi ya data, artinya sudah dilaporkan dengan Pak Bupati, sudah diverifikasi Pak Bupati, jadi tidak bisa diganggu-gugat kembali bahwa yang tidak berhak menerima BLT itu perangkat desa sebanyak 349 orang. Nah, itu.
Selain 349 perangkat desa, terdapat 422 penerima bansos lainnya yang dihapus, lantaran dinilai sudah dalam kategori mampu. Dinsos menyatakan penerima bansos secara keseluruhan di Bengkulu Tengah berjumlah 13.662 penerima. Dalam tahun ini ada sebanyak 932 keluarga penerima yang akan dicoret, di mana 349 di dalamnya adalah perangkat desa. Dinsos juga menyatakan pembaruan data penerima bantuan saat ini juga dilakukan tiap bulan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Selama 1 bulan ke depan, kapal feri Pulo Telo yang melayani penyeberangan Bengkulu Enggano atau sebaliknya tidak dapat melakukan pelayaran. Hal tersebut dikarenakan mulai hari ini kapal feri Pulo Telo memasuki masa docking atau perbaikan. Terhitung dari tanggal 1 Februari 2022, kapal feri Pulo Telo tidak melakukan pelayaran dari kota Bengkulu ke Enggano atau sebaliknya. Camat Enggano Susanto MD menjelaskan tidak berlayarnya kapal feri Pulo Telo ini dikarenakan saat ini kapal tersebut sudah memasuki masa perbaikan atau docking. Di mana untuk docking saat ini tidak lagi dilakukan di Jakarta, karena Bengkulu sudah memiliki galangan kapal sendiri yang berada di Kelurahan Teluk Sepang. Sehingga estimasi docking lebih cepat yakni maksimal 1 bulan. Kendati demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena masih ada satu moda transportasi laut alternatif lain, yakni kapal perintis Sabuk Nusantara 52, dengan jadwal pelayaran yang akan ditambah dari jadwal biasa tergantung dengan kondisi cuaca. Estimasinya untuk docking rutin maksimal 1 bulan maksimal, minimal 20 hari. Kemudian untuk pelayarannya tetap itu dilakukan dengan menggunakan kapal Sabuk Nusantara 52 itu dari PT Pelni. Untuk diketahui, docking merupakan masa diaman kapal masuk ke galangan guna melakukan perawatan mulai dari mengecek kondisi kapal dan memperbaiki bagian-bagian pada kapal jika mengalami kerusakan. Biasanya masa docking harus dilakukan oleh kapal setiap 1 tahun sekali. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Puluhan tahun warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang belum dapat menikmati akses sinyal telekomunikasi seluler. Di zaman modern dan digital seperti sekarang ini, Desa Sugihwaras, Kabupaten Empat Lawang masih blank spot area atau tidak terakses jaringan telekomunikasi seluler. Untuk menuju ke Desa Sugihwaras dari Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang hanya memerlukan waktu 35 menit. Namun meski dekat dan tidak jauh dari Kota Tebing Tinggi, desa ini belum tersentuh jaringan sinyal seluler. Setiap harinya warga baik orang tua dan para remaja datang ke jembatan penghubung mencari lokasi yang tinggi untuk keperluan telepon, SMS maupun internet karena hanya disinilah jaringan seluler muncul. Warga berharap kepada pemerintah agar Desa Sugihwaras dan sekitarnya dapat segera tersentuh jaringan telekomunikasi dan internet. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.